Pernah gak sih ngerasa sendirian banget pas berhadapan sama perusahaan gede? Rasanya suara kita tuh kayak gak bakal didengarin ya kan? Nah ternyata ada loh sebuah ide yang simple banget yang bisa mengubah kata saya yang lemah menjadi kita yang punya kekuatan. Hari ini kita bakal bedah gimana serikat buruh bisa jadi jawabannya. Oke, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita mulai dari yang paling dasar. Apa bedanya berjuang sendirian lawan rame-rame? Terus kita masuk ke dagingnya nih, soal perlindungan dan posisi tawar. Lanjut lagi soal kesejahteraan dan pendidikan. Nggak lupa, kita bakal bahas soal lem perekatnya, yaitu solidaritas. Dan di akhir, kita lihat visi besarnya, menuju masa depan kerja yang lebih adil. Yuk, kita mulai dari fondasinya dulu. Ini bukan cuma soal rame-ramean loh, tapi soal pergeseran kekuatan. Coba deh bayangin, ada 2 skenario. Di skenario pertama, kamu sendirian. Di skenario kedua, kamu punya satu tim di belakangmu. Beda banget kan? Nah, ayo kita lihat bedanya. Lihat di kontrasnya, jomplang banget kan? Di satu sisi kalau seorang pekerja sendirian, ya posisinya rentan, lemah, posisi tawarnya hampir nol. Tapi, di sisi lain, begitu mereka bersatu dalam serikat, ceritanya langsung berubah total. Mereka bukan lagi individu yang gampang diabaikan, tapi jadi satu kekuatan kolektif yang punya perisai dan suaranya jadi didengerin. Terus, serikat buruh itu sebenarnya apa sih? Jangan bayangin ini kayak klub biasa ya. Anggap aja ini sebuah alat perjuangan kolektif. Dibentuk dari, oleh, dan untuk para pekerja. Tujuannya simpel tapi kuat. Menyatukan suara-suara kecil yang tadinya sendiri-sendiri, jadi satu kekuatan yang solid buat melawan ketidakadilan di tempat kerja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana sih kekuatan kolektif ini bekerja di lapangan? Nah, kita bakal fokus ke 2 pilar utamanya. Gimana serikat bisa jadi tameng pelindung, dan gimana mereka bisa ngasih otot tambahan pas lagi negosiasi. Pasti kita sering dengarkan, atau jangan-jangan pernah ngalamin sendiri, masalah kayak upah yang gak sesuai, PHK seenaknya, diskriminasi, atau bahkan soal keselamatan kerja yang diabaikan. Coba bayangin harus ngadapin itu semua sendirian, berat banget kan? Nah, disinilah serikat buruh turun tangan. Mereka jadi support sistemnya, siap dengan bantuan hukum dan dukungan penuh biar kamu nggak berjuang sendirian lagi. Kutipan ini benar-benar kena di intinya. Kalau satu suara mungkin cuma kayak bisikan, tapi coba bayangin ratusan atau ribuan suara teriak bareng-bareng. Jadinya gemuruh kan? Nah, itulah esensi kekuatan dari berserikat. Nggak bisa diabaikan begitu saja. Terus, suara yang kenceng tadi wujud nyatanya gimana? Jawabannya ada di satu dokumen penting, Perjanjian Kerja Bersama atau biasa disingkat PKB. Anggap aja ini kayak kontrak super yang dirundingin serikat untuk semua anggotanya. Isinya apa? Ya hal-hal krusial kayak kenaikan gaji, tunjangan, sampai jam kerja yang lebih manusiawi. Semuanya tertulis jelas, hitam di atas putih. Tapi hey, serikat itu bukan cuma soal pemadam kebakaran pas ada masalah aja loh. Mereka juga proaktif. Tujuannya? Buat ngebangun kehidupan anggota yang lebih baik. Nah, kita lihat gimana caranya lewat program kesejahteraan dan pendidikan mereka. Cara kerjanya tuh bertahap dan logis banget. Langkah pertama, bangun fondasinya dulu. Pastiin hak-hak dasar kayak upah layak dan jaminan keselamatan itu aman. Kalau fondasinya udah kuat, baru deh dibangun lantai 2-nya, yaitu program-program kesejahteraan. Dan puncaknya, edukasi buat para anggota. Karena yaitu tadi, pengetahuan adalah kekuatan. Dan ini bukan cuma janji kosong loh, ini benar-benar dukungan nyata. Misalnya nih, butuh bantuan hukum? Ada. Kena musibah atau keadaan darurat? Ada dana solidaritas. Bahkan sampai ada koperasi atau edukasi soal keuangan pribadi. Ini nunjukin kalau serikat itu peduli sama anggotanya secara utuh. Bukan cuma sebagai pekerja, tapi sebagai manusia. Nah ini nih, bagian yang menurut saya paling keren, soal pendidikan. Edukasi di serikat itu bukan kayak di sekolah yang cuma ngasih teori. Ini lebih ke menyalakan kesadaran. Anggota yang tadinya mungkin pasif atau bahkan takut, jadi lebih melek soal hak-haknya. Jadi lebih percaya diri, dan yang paling penting, jadi siap buat berjuang bareng-bareng. Oke, kita udah bahas soal perlindungan dan kesejahteraan. Sekarang kita bahas lemnya. Apa sih yang merekatkan semua ini? Ada satu kata yang kuat banget, sering kita dengar, tapi mungkin belum benar-benar kita resapi maknanya. Yuk, kita akan ngomongin soal solidaritas. Solidaritas, cuma satu kata, tapi ini adalah jantungnya. Ini jiwanya gerakan buruh. Perasaan kalau sakitmu adalah sakitku juga.
Rasa senasib sepenanggungan inilah yang ngikat semua orang jadi satu kekuatan yang gak bisa diremehin. Tapi ngomong-ngomong soal solidaritas, prakteknya kayak gimana sih? Maksudnya gimana konsep yang kedengarannya abstrak ini bisa jadi sesuatu yang nyata yang dirasain sehari-hari sama para anggota? Nah, ini dia wujudnya. Solidaritas itu ya sesimpel waktu teman kerja kamu ngasih dukungan pas kamu lagi ada masalah. Itu adalah jaring pengaman yang gak kelihatan, yang bikin kamu yakin, oke, gue gak sendirian. Inilah bensin utama yang ngejalanin mesin perjuangan ini. Dan penting juga nih buat diingat, serikat itu bukan organisasi yang top down. Ini ruang partisipasi, ruang demokrasi. Anggota itu bukan cuma penonton, tapi pemain utamanya. Mereka diajak buat ikut ngambil keputusan, terlibat di kepengurusan, sampai ikut aksi bareng. Kenapa? Biar serikat ini benar-benar jadi cerminan aspirasi anggotanya. Oke, kita udah bongkar satu-satu ya komponennya. Sekarang, yuk kita rangkum lagi gambaran besarnya. Jadi, apa aja sih poin-poin kuncinya? Dan sebenarnya, apa tujuan akhir dari semua ini? Oke, jadi kalau kita simpulkan, ini dia poin-poinnya. Serikat itu melindungi hak dan kerjaan kita. Bikin posisi tawar kita jadi lebih kuat. Meningkatkan kesejahteraan anggota. Ngasih pendidikan biar kita makin berdaya. Dan yang paling penting, membangun solidaritas dan kepemimpinan dari bawah. Ini bukan cuma dasar keuntungan loh, ini resep komplit buat menciptakan dunia kerja yang lebih manusiawi. Dan kutipan penutup ini rasanya pas banget. Bersama serikat, pekerja itu bukan cuma sekedar bertahan hidup dari hari ke hari, tapi mereka juga aktif berjuang. Buat apa? Buat masa depan kerja yang adil dan bermartabat untuk semua. Ini visinya, ini tujuan besarnya. Nah, dari semua pembahasan tadi, ada satu pertanyaan besar yang mungkin bisa kita bawa pulang dan renungkan. Lepas dari apapun pandangan kita soal serikat, coba kita tanya ke diri sendiri. Masa depan kerja yang adil buat kita semua itu sebetulnya kayak gimana sih bentuknya? Dan yang lebih penting, apa peran yang bisa kita ambil buat mewujudkan itu?